Hello, it's Rafki here. Welcome back to the channel. Sebelumnya kita udah bahas dasar-dasar penting yang kita butuhkan untuk menggunakan LabVIEW. Bagi teman-teman yang belum lihat video sebelumnya, bisa cek linknya di deskripsi di bawah atau klik di atas ini. Penggunaan loop sangat penting pada bagian tertentu di dalam pemrograman. Mungkin di antara teman-teman semua ada yang familiar menggunakan loop statement seperti for loop dan while loop. Pada LabVIEW, loop disajikan dalam struktur grafis. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar menggunakan while loop di dalam LabVIEW. While loop adalah control flow statement yang digunakan untuk mengeksekusi kode yang kita input ke dalam loop pada blok diagram berulang kali hingga perintah stop diberikan. While loop tidak memiliki jumlah iterasi yang ditetapkan dan dapat dijalankan tanpa batas. Well, let's take a look closer. Oke, langsung aja kita bisa buka LabVIEW yang kita miliki. Di sini kita udah punya Virtual Instruments dengan front panel sebagai user interface di sebelah kiri dan blok diagram sebagai program yang ada di belakang user interface pada sebelah kanan. Nah, di sini kita akan buat program sederhana. Oke, di sini kita udah punya program sederhana dengan input control yang nilainya akan ditambahin dengan 1. Kemudian apabila hasil dari penjumlahan ini udah sama dengan 5, maka output indikator boolean ini akan hidup. Nah, di sini kita akan monitoring berapa nilai hasil penjumlahan dari input yang kita inputkan ditambah dengan 1. Nah, di sini kita akan beri input 3. Kemudian apabila kita run programnya, nah, di sini output akan menampilkan hasil dari penjumlahan input ditambah dengan 1, yaitu 4. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan apabila kita klik run, program akan running hanya dengan 1 iterasi. Nah, di sini daripada kita harus menekan tombol run setiap saat, kita membutuhkan perintah yang dapat membuat program ini run continuously atau run secara terus-menerus karena kita ingin melihat program ini updates. Di sini kita dapat gunakan loop functions. Pada blok diagram kita bisa klik kanan, kemudian pada structures, di sini teman-teman bisa perhatikan, kita bisa pin. Nah, di dalam structures function ini ada 2 loop yang biasanya digunakan di dalam pemrograman, yaitu for loop dan while loop. For loop bisa digunakan apabila kita sudah mengetahui berapa jumlah iterasi yang kita inginkan. Sementara while loop, nah while loop ini dapat kita gunakan di mana kita tidak perlu mengetahui berapa jumlah iterasi yang kita inginkan, karena program akan run continuously hingga perintah stop diberikan. Kita bisa klik while loop. Nah, kemudian kita akan drag while loop dengan ukuran kira-kira seperti ini. Nah, dengan demikian kita udah berhasil menambahkan while loop ke dalam blok diagram yang kita miliki. Di dalam frame while loop, teman-teman bisa perhatikan di sebelah kiri bawah ada huruf I dengan tipe data integer yang mengindikasikan loop iteration. Kemudian di sebelah kanan ada loop condition di mana diwakili dengan tipe data boolean. Kita bisa close yang ini. Nah, di sini kita bisa pindahkan program yang udah kita buat ke dalam while loop. Seperti itu. Kita bisa pindahin programnya ke atas. Oke, di sini teman-teman bisa lihat program sederhana yang udah kita input tadi sudah berhasil kita tambahkan di dalam while loop yang kita miliki. Nah, di sini kalau teman-teman mau run, ada broken arrow atau program ini masih belum bisa untuk dijalankan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat perintahnya. Conditional terminal is not wired. Apabila kita show error, error akan memberitahu kita bahwa ada sedikit kesalahan pada while loop. Nah, di sini karena kita belum nge-wire baik loop iteration dan loop condition. Nah, seperti yang udah dijelasin sebelumnya, prinsip kerja dari while loop ini, dia akan mengeksekusi program continuously atau secara terus-menerus hingga perintah kondisi stop diberikan. Nah, jadi perintah kondisi stop kita bisa tambahkan dengan cara klik kanan, kemudian kontrol. Nah, dengan begitu kita udah nambahin stop push button. Kita bisa besarin sedikit. Nah, dengan menambahkan loop condition, sebenarnya kita udah bisa jalanin programnya. Kita bisa run. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bedanya. Apabila kita menekan tombol run pada LabVIEW, arrow akan berubah menjadi running, di mana running ini mengindikasikan bahwa while loop akan terus melakukan eksekusi terhadap program yang ada di dalam while loop. Nah, di sini program ini akan stop apabila kita menekan stop push button. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat input dan output yang update secara otomatis. Kita bisa tambahkan input, dan apabila inputnya adalah 5, maka true atau false condition blok diagram yang ini akan menyala. Kemudian kita bisa stop programnya. Nah, di sini kita akan sedikit modifikasi.
kita akan nambahin dengan iterasi. Nah, di sini input yang kita berikan akan dijumlahkan dengan jumlah iterasi yang dieksekusi oleh while loop atau oleh LabVIEW. Kemudian hasilnya akan kita monitoring pada output, dan setelah nilainya 20, maka output true dari penjumlahan ini akan kita hubungkan dengan loop condition yang dimiliki oleh while loop. Oke, kita bisa reset input menjadi 0, dan kita bisa lihat program yang kita miliki dengan cara run. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ketika kita menekan tombol run, maka LabVIEW akan mengeksekusi program dengan sangat cepat sehingga kita tidak bisa melihat pergerakan dari output terhadap input yang dijumlahkan dengan iterasi. Nah, ini karena program yang ada di dalam while loop akan terus dieksekusi dengan kecepatan penuh dan memberatkan kinerja CPU. Nah, untuk itu di sini kita perlu mengatur pewaktuan dari while loop agar bisa menghemat kinerja dari CPU. Kita bisa klik kanan, kemudian pada timing functions, kita bisa tambahkan wait millisecond. Kemudian kita bisa berikan input konstan pada wait ms ini, dan kita bisa menambahkan 1000. Nah, di sini kalau kita beri label wait millisecond, jadi 1000 millisecond sama dengan 1 detik. Dan sekarang apabila kita run programnya, di sini teman-teman bisa lihat output akan update atau while loop akan mengeksekusi program setiap 1 detik. Nah, ini bisa menghemat kinerja dari CPU yang kita miliki pada PC kita. Dan setelah while loop mengeksekusi program sebanyak 20 iterasi, maka program akan stop. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa yang terjadi apabila kita memiliki sebuah program yang ada di luar while loop? Seperti ini contohnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat output dari penjumlahan antara input dan iterasi yang diberikan oleh while loop akan kita monitoring, atau output indikatornya akan kita posisikan di luar dari while loop. Kita bisa run programnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat while loop akan terus melakukan eksekusi terhadap penjumlahan input dan jumlah iterasi yang diberikan oleh while loop. Kemudian ketika mencapai 20, maka program akan tetap berhenti. Namun kita tidak bisa memonitoring hasil keluaran dari output ini karena blok diagram output berada di luar while loop. Jadi semua blok diagram yang berada di luar while loop itu nggak bisa dieksekusi secara updates atau terus menerus. Nah, kita harus masukin ke dalam. Kemudian kita bisa run programnya lagi. Nah, di sini kita bisa monitoring output indikator yang dimiliki dari penjumlahan input dan iterasi ini. Seperti itu. Nah, untuk variasi kita juga bisa membuka program yang udah kita buat sebelumnya. Nah, di sini kalau teman-teman masih ingat, pada beberapa video sebelumnya kita udah buat konversi Fahrenheit to Celsius dan Kelvin. Kemudian apabila kita run programnya, maka akan update secara manual seperti ini. Nah, program ini akan kita masukin ke dalam while loop. Kemudian kita akan beri control push button stop. Nah, kemudian apabila kita run programnya, kita bisa lihat pada user interface yang kita miliki bahwa program ini dapat update secara continuously atau terus-menerus. Nah, program ini hanya akan stop apabila kita menekan stop push button seperti itu. That's it, we're done for today. Itu dia cara menggunakan salah satu loop yang biasa digunakan di dalam LabVIEW, yaitu while loop. Jangan lewatkan video-video selanjutnya yang pastinya bermanfaat untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman ngerasa mendapatkan pengetahuan baru dan manfaat dari video ini, pastikan teman-teman semua support dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar dan berbagi ilmu pengetahuan. Jangan lupa komen apabila ada pertanyaan dan masukan. So, thank you for watching. See you next time.